Saya langsung ke Dr. Diki. Dr. Diki melihat di Indonesia saat ini sudah ada jaga jarak sosial, kemudian karantina, isolasi diri. Apakah menurut dokter ini sudah efektif dijalankan? Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya ingin menyinggung tadi merespon penyampaian dari Prof. Amin. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertama tentu duka cita pada korban, seluruh korban, termasuk khususnya sejawat-sejawat saya. Jadi perlu dipahami oleh semua pihak, terutama pemerintah, bahwa satu saja kematian dari tenaga kesehatan itu adalah warning yang sangat serius. Artinya ada dua hal yang harus disikapi dengan sangat serius oleh pemerintah dengan adanya kematian tenaga kesehatan ini. Pertama, bahwa tenaga kesehatan ini adalah ujung tombak dari penanganan COVID untuk terutama tanpa mereka, pasien-pasien dengan kasus kritis ini akan menjadi korban dan ujungnya akan menambah angka kematian dari Indonesia atau case fatality rate. Kedua, tanpa adanya terjaminnya tenaga kesehatan terhadap perlindungan atau proteksi diri, tentu potensi mereka terinfeksi akan tinggi dan ini akan memperbesar risiko mereka terinfeksi dan ujung-ujungnya khawatirnya kita bisa menambah risiko kematian di tenaga kesehatan. Ujungnya lagi, siapa yang akan melayani nanti di fasilitas kesehatan, dan ini berbahaya sekali. Jadi harus sangat direspon oleh pemerintah, terutama mereview kembali ketersediaan proteksi, kemudian review protokol dan segala hal yang terkait dengan jaminan atau perlindungan pada tenaga kesehatan. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kita dalam kondisi pandemi. Pandemi ini situasi yang tidak normal. Setiap tenaga kesehatan, setiap masyarakat, dan termasuk pemerintah harus merespon dalam situasi yang tidak normal, harus sangat serius merespon ini, karena bila kita melakukan respon yang sama dengan dalam kondisi normal atau bukan pandemi, berbahaya sekali. Angka-angka akan berjatuhan, terutama untuk terutama saya sangat merisaukan tentang angka-angka kematian. Kemudian apa yang sudah kita lakukan, terutama pemerintah, saya melihat sebetulnya upayanya sudah terlihat sangat serius, namun sangat perlu kita tingkatkan. Dan satu hal yang perlu difahami bahwa ini tidak bisa kita biarkan saja diserahkan pada pemerintah. Artinya semua komponen bangsa ini harus membantu dalam proses ini. Baik, Dr. Diki, kalau sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa kita tidak punya sama sekali kekebalan terhadap virus ini kan belum terbukti kalau untuk di Indonesia. Apakah upaya uji tes yang dianggap uji tes rapid test ini bisa dengan cepat dilakukan di Indonesia agar mendeteksi dini para pasien yang menderita corona ini? Jadi untuk memahami dan mendiagnosa pola atau kurva epidemiologi satu pandemi atau epidemi, memang testing ini sangat penting dan sangat utama. Apapun jenisnya, yang saat ini tentu yang direkomendasikan oleh WHO adalah PCR. Nah, saat ini yang dibeli tentu nanti Prof. Amin lebih kompeten menjawab ini dalam kaitan ini. Tapi dari sudut saya sebagai epidemiologi, yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah bahwa pertama, tes itu harus akurat. Artinya akurat, ya kita bisa merujuk ke WHO ataupun misalnya di CDC atau di Amerika. Kedua, bahwa kita bisa merujuk pada misalnya di keakuratan ini di Korea. Korea itu tes rapid testnya di 98% akurasinya. Dan untuk kita sebagai penyusun strategi sebagai epidemiolog, ini akan membantu memastikan bahwa tes ini sangat akurat. Kedua, bahwa tepat dilakukan tesnya secara tepat. Artinya early detection ketika kita sudah menemukan tersangka. Tepat di sini juga tepat orang, jangan sampai ya. Dokter Diki mengatakan akurat. Kita ingin tahu tingkat akurasinya itu diukur dari apa, Dok, sebenarnya? Mungkin kalau untuk akurasi, saya kira Prof. Amin lebih tepat menjawab ini, tapi karena saya bukan klinisi, nanti mungkin Prof. Amin akan menambahkan, tapi saya izin saya tambahkan dua lagi. Jadi testing ini tidak cuma berhenti di testing, kemudian early detection dan tepat orang. Jadi jangan sampai saya dengar ada beberapa pihak yang merasa memiliki privilege untuk mendapatkan atau melakukan tes ini. Ini
sangat tidak saya tidak sangat tidak setuju tentang ini karena kita dalam kondisi tidak normal, jadi pemerintah harus melakukan regulasi yang sangat tegas bahwa siapa yang berhak dan untuk yang tepat untuk dilakukan tes ini harus jelas. Jangan sampai ada privilege. Terakhir, dengan adanya tes ini, jangan lupa bahwa ketika menemukan kasus yang positif, yang sifatnya mild misalnya, kita lakukan self isolasi ataupun yang sifatnya berat tentu bisa kita terapi. Jadi ada 3 rangkaian yang harus bersatu. Baik, kita ke Prof. Amin. Prof. Amin, bagaimana Anda melihat tingkat akurasi dari rapid test atau uji cepat ini? Baik, tentang rapid test ini, pertama kita mesti klarifikasi bahwa yang kita bicarakan adalah rapid test serologi. Artinya yang dicari bukan partikel virusnya, tetapi yang dicari adalah antibodi yang dibentuk oleh tubuh manusia ketika terinfeksi oleh virus corona ini. Dan harus kita ketahui bahwa zat anti atau antibodi itu baru terbentuk ketika seseorang yang terserang oleh virus ini muncul gejalanya. Ketika dia sedang dalam masa inkubasi dan belum ada gejalanya, maka praktis antibodi itu belum bisa terdeteksi. Bahkan antibodi itu baru mulai terbentuk sekitar 1-2 hari setelah onset, artinya setelah gejalanya muncul. Nah, bagaimana tes ini bisa dimanfaatkan? Nah, ini yang penting adalah ketika akan dipakai untuk mencari kasus-kasus yang di luar sana, kita ketahui bahwa beberapa atau sebagian besar orang sebetulnya yang terpapar oleh virus corona ini tidak sakit atau tidak menunjukkan gejala apapun. Tapi ada sebagian yang menunjukkan gejala tapi ringan. Nah, seringan apapun gejala itu pasti akan membangkitkan respon imun di tubuh manusia. Nah, jadi rapid test ini memang dipakai untuk mencari di masyarakat sekitar yang belum merasa ada gejala berat, yang belum merasa perlu ke rumah sakit, tapi sebetulnya sudah ada gejala awal, walaupun itu tidak spesifik. Nah, tes ini kita sebut harusnya memiliki sensitivitas yang tinggi, artinya dia bisa mendeteksi semua orang yang positif. Tetapi dengan konsekuensi beberapa orang yang tidak terinfeksi SARS-CoV-2 juga akan tertangkap gitu. Baik. Nah, Prof. itu Amin, dengan sensitivitas yang tinggi. Ini harus ya. Baik, Prof. Amin, uji tes kan berbicara dengan dugaan kasus. Menurut Prof. Amin, siapa yang harusnya menjadi prioritas terlebih dahulu untuk dites rapid ini? Ya, karena ini tujuannya adalah untuk mencari kasus di masyarakat luas, siapa saja yang kemungkinan besar membawa virus. Ya, artinya sudah terinfeksi terpapar oleh virus dan mulai terinfeksi. Tadi saya sudah sebutkan yang dapat memberikan hasil positif adalah mereka yang mulai menunjukkan gejala. Ya, jadi dalam hal ini kita harus menurunkan standarnya, tidak perlu mencari-cari riwayat kontaknya, tapi begitu dia ada gejala yang mencurigakan, itu harus dites. Nah, di Cina juga dilakukan seperti itu, misal contohnya mereka melakukan screening di masyarakat luas yang tidak sakit, berapa ribu orang diperiksa dan ditemukan sekitar 0,14% ternyata positif. Baik, Prof. Amin, dijawab usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar yang berikut ini, bagaimana opsi yang harus diambil oleh pemerintah, pemirsa. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib. Pemirsa, langsung ke Prof. Amin, pernah mengatakan bahwa sekarang belum masuk puncak fase kasus corona di Indonesia. Apa upaya pemerintah untuk membendung hal itu, Prof. Amin? Ya,
Terima kasih. Beberapa kali memang saya pernah menyampaikan bahwa kita masih dalam fase menanjak, dan upaya untuk mencegah percepatan itu adalah pertama dengan upaya secepat mungkin mendeteksi mereka-mereka yang membawa virusnya, sehingga mencegah mereka menjadi sumber penularan dan mencegah orang lain untuk tidak tertular. Nah, itu diperlukan satu tentu active case finding, orang-orang yang memang membawa itu harus dicari, dan kita harus memiliki satu tools yang baik, yang memiliki sensitivitas yang tinggi. Nah, penggunaan rapid test ini memang bisa bermanfaat kalau kita menerapkannya dengan baik dan dengan strategi yang cukup baik, karena kita tahu ketersediaan rapid test ini disebutkan memang cukup banyak, puluhan ribu, tetapi mungkin kita akan membutuhkan jumlah yang lebih besar, karena contohnya misalnya untuk DKI Jakarta misalnya, maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengetahui orang yang sudah confirm positif, maka kita harus pastikan di sekelilingnya itu apakah ada yang positif. Begitu seterusnya. Jadi setiap ada kasus baru, kita cari terus di sekelilingnya mana yang sudah positif. Hanya kita perlu mengetahui kelebihan dan keterbatasan dari uji rapid test ini. Ya, uji rapid test ini memerlukan ketelitian yang tinggi, ya. Jadi sensitivitas yang tinggi dan juga spesifikasi yang tinggi, harusnya di atas 90% idealnya. Baik, Prof. Amin. Ya. Terima kasih Profesor Amin Subandrio dan juga Dr. Diki Budiman langsung dari Australia sudah bergabung di Dialog Kabar Petang.